Bagaimana jika di dunia ini semua orang dapat melihat aib satu sama lain, ditandai dengan garis merah di atas kepala yang menandakan seseorang pernah berhubungan badan. Semakin banyak tanda garis merah yang ada di atas kepala, menandakan pula semakin banyak seseorang pernah melakukan hubungan badan dengan banyak orang. Halo guys, kembali lagi di channel Irevil dan selamat datang di alur cerita film S-Life. Di pagi hari yang cerah, Shin Hyun, seorang remaja putri pemeran utama dalam film ini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara klakson mobil yang ditekan berkali-kali. Melihat keluar jendela, terlihat dari sudut pandang Shin Hyun, tetangga yang dilihatnya memiliki tanda garis merah di atas kepalanya. Dan dari seberang jalan, seorang tetangga wanita tersenyum melambaikan tangan menyapanya. Namun bukannya membalas balik sapaan si tetangga, Shin Hyun malah panik ketakutan. Sejak lahir, Shin Hyun bisa melihat hal yang tidak bisa orang lain lihat, yaitu garis merah di atas kepala seseorang. Ketika umurnya sudah menginjak 3 tahun, Shin Hyun sadar hanya dirinya lah yang bisa melihat garis merah tersebut. Flashback ke masa lalu, ibu Shin Hyun melihat lukisan milik Shin Hyun kecil bergambar ayah, ibu, dan bibinya. Dalam lukisan tersebut, garis merah di atas kepala ayah dan bibi tersambung. Karena memikirkan arti garis merah tersebut membuat sang ibu menjadi gila dan membunuh sang ayah tepat di hadapan Shin Hyun yang masih kecil. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, Shin Hyun mengetahui arti dari garis merah tersebut. Shin Hyun menyadari melihat garis merah dapat membahayakan nyawa seseorang, mengharuskannya untuk diam dan menutup mata seolah-olah tidak melihat apapun. Shin Hyun beberapa kali sempat ingin mengakhiri hidup dengan berbagai cara, namun semuanya gagal. Lama-kelamaan karena tidak bisa lari dari takdirnya, Shin Hyun memutuskan untuk mencari tahu siapa yang membuat garis merah itu muncul. Apakah ada orang lain selain dirinya di luar sana yang juga dapat melihatnya, dan bagaimana cara menghilangkannya. Suara bel berbunyi dari tetangga seberang yang menyapanya. Si tetangga mengatakan bahwa dirinya baru saja pindah ke apartemen seberang. Dan untuk mengakrabkan diri dengan tetangga lain, si tetangga wanita membawakan beberapa buah untuk Shin Hyun, mengajak berbincang-bincang walaupun dari balik pintu. Namun Shin Hyun tidak mengatakan sepatah kata apapun kepada si tetangga wanita. Bahkan untuk mengucapkan terima kasih telah membawakannya buah pun tidak. Merasa canggung dan takut mengganggu Shin Hyun, si tetangga pun meletakkan buah di bawah pintu kemudian pergi dari sana. Setelah si tetangga wanita pergi, lumayan untuk mengurangi pengeluaran uang bulanan, Shin Hyun pun mengambil buah pemberian si tetangga kemudian memakannya. Perkenalkan, dia bernama Hanji, seorang polisi protagonis dalam film ini. Hanji mengeluhkan sebuah pekerjaan berat yang saat ini tengah ia lakukan, yaitu menjaga keponakannya yang masih duduk di bangku SMA. Rekan-rekan Hanji juga mengeluhkan hal yang sama, mengatakan anak SMA zaman sekarang tidak memiliki sikap hormat kepada orang yang lebih tua. Beralih ke sekolah bernama SMA Bangju, tepatnya di balkon gedung sekolah, terlihat seorang siswi menjadi korban perundungan oleh beberapa siswi lainnya. Siswi tersebut bernama Seon A, keponakan dari Hanji, dikeroyok oleh lebih dari 5 orang siswi, namun datang satu lagi siswi perundung bernama Kim Hyeong, ketua geng dari sebagian besar siswi perundung yang ada di sana. Kim Hyeong menendang dan memukul Seon A dengan sesekali menanyakan uang yang dia minta padanya. Di sebuah apartemen yang berbeda, ditemukan jasad seorang wanita terbaring di atas ranjangnya. Hanji dan tim yang mengidentifikasi kasus tersebut menemukan beberapa barang bukti yang menguatkan bahwa si wanita adalah korban pembunuhan. Mendapatkan laporan dari penghuni lain yang mengaku melihat seorang pria pengantar paket menggunakan helm sering keluar masuk apartemen si korban, membuat Hanji dan timnya untuk sementara waktu mengarahkan kecurigaan terduga pelaku pada si pria. Malam harinya, Shin Hyun kembali mendapat makanan dari tetangga wanita. Menyantap makanan sembari menonton siaran berita TV, Shin Hyun dikejutkan dengan pria yang menggunakan helm terlihat tak sengaja terekam di dalam siaran. Terlebih lagi, si pria hanya memiliki satu garis merah di atas kepalanya, membuat Shin Hyun semakin penasaran. Tak lama kemudian, si pria dengan helm terlihat mendatangi apartemen. Memasuki apartemen si tetangga wanita, dari jendela apartemennya, Shin Hyun melihat si tetangga wanita tengah bersama pria dengan helm. Merasa khawatir dengan keselamatan si tetangga, Shin Hyun pun menelpon pihak berwajib, melaporkan bahwa dirinya melihat pria yang saat ini tengah menjadi buronan. Namun keheranan, Shin Hyun melihat si tetangga malah melakukan hubungan suami istri dengan si pria. Sontak menambahkan satu lagi garis merah di kepala si pria.
Shin Hyun yang terlanjur menyaksikan adegan dewasa tersebut seketika mematikan telepon dan tiba-tiba merubah apartemennya menjadi ruangan hampa dan dipenuhi suara laki-laki dan perempuan sedang disusul dengan garis merah yang bermunculan memenuhi seisi ruangan. Itu adalah bentuk dari rasa takut Shin Hyun akibat trauma yang disebabkan oleh masa lalunya. Kurang lebih sama halnya seperti kita mengalami halusinasi saat terkena demam tinggi. Keesokan harinya, Kim Heong dan teman-temannya yang mengetahui Seon A tidak datang ke sekolah membobol loker miliknya. Menemukan sebuah surat cinta di dalamnya, mereka tertawa dan berencana akan menggunakan surat tersebut untuk mempermalukan Seon A di keesokan harinya. Sementara di kediamannya, Hanji menanyakan mengapa Seon A tidak datang ke sekolah hari ini. Tidak menjawab pertanyaan Hanji, Seon A malah meminta uang. Hanji memberikan semua uang yang dimiliki dari dalam dompetnya. Tetapi Seon A meminta lebih uang yang Hanji berikan. Melihat sebuah luka di wajah dan tangannya, Hanji yang khawatir menanyakan penyebab luka tersebut. Namun Seon A malah kembali meminta uang pada Hanji. Tidak memberikan uang lagi karena beralasan dirinya belum mengambil uang di bank. Membuat Seon A kesal masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Tak selang lama waktu berlalu, Hanji mendapatkan telepon dari rekannya yang menginformasikan bahwa semalam ada seseorang wanita yang melaporkan tentang pria dengan helm. Dan lokasi si pelapor tidak jauh dari sana, tepat di seberang gedung apartemen Hanji. Datang menuju apartemen yang dimaksud. Seperti biasa, Shin Hyun yang terlalu nolep tidak menjawab pertanyaan Hanji satupun. Berkali-kali mengetuk pintu, memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah seorang polisi. Namun Shin Hyun hanya mengintip dari balik lubang pintu dan berkata dalam hati bahwa dirinya baru kali ini melihat seseorang dengan garis merah yang sangat banyak. Hingga seorang tetangga dari lantai atas lewat memberitahu Hanji bahwa orang yang ada di dalam apartemen tidak akan keluar. Namun bertepatan saat si tetangga telah lewat, Shin Hyun membuka setengah pintunya, mengatakan bahwa dirinya memang semalam melihat pria dengan helm datang ke apartemen seberang. Khawatir karena mengetahui akhir-akhir ini banyak kasus pembunuhan di kota, membuatnya menelpon polisi. Tapi dirinya telah salah sangka karena ternyata pria dengan helm tersebut adalah pasangan si tetangga seberangnya. Setelah memberikan alasan tersebut, Shin Hyun menutup pintu dengan tergesa-gesa, membuat Hanji kebingungan dengan sikapnya. Saat malam kembali datang, terlihat pria dengan helm memasuki gedung apartemen B, tempat yang sama dengan kediaman Shin Hyun. Menaiki lantai atas, Shin Hyun yang sadar ada seseorang yang mencurigakan mengintip dari lubang pintu. Dan untuk sementara waktu, Shin Hyun melihat pria dengan helm berdiri tepat di depan pintunya. Namun anehnya, saat terakhir kali Shin Hyun melihat pria dengan helm, dia memiliki 2 garis merah di atas kepalanya. Beralih pada Hanji yang sedang menyantap makan malam bersama rekan tugasnya bernama Dong-sik, mendapat informasi seseorang yang berkaitan dengan korban pembunuhan baru-baru ini. Orang tersebut bernama Jong-min, berprofesi sebagai guru matematika di SMA Bangju, sekolah yang sama dengan Seon A. Orang tersebut juga menetap dan tinggal di apartemen gedung B, gedung yang sama dengan tempat tinggal Shin Hyun. Saat memperlihatkan fotonya, Hanji mengingat bahwa pagi tadi dirinya baru saja bertemu dengan orang tersebut. Dan saat itu juga Hanji mengajak Dong-sik segera menuju ke apartemen. Namun sebelum itu, Hanji meminta Dong-sik mendatangi apartemen terlebih dahulu karena ada urusan yang harus ia selesaikan, yaitu mencari ayahnya yang kabur dari rumah sakit jiwa. Dong-sik yang telah sampai di apartemen menekan bel pintu namun tidak ada jawaban. Dong-sik pun masuk ke dalam karena kebetulan pintunya tidak terkunci. Mengecek seluruh ruangan tetapi tidak menemukan hal yang mencurigakan. Paling tidak sebelum Dong-sik memasuki sebuah ruangan yang sekelilingnya berwarna merah sampai warnanya memenuhi langit-langit. Tidak menyadari bahwa Jong-min sudah berada di belakangnya, dengan santainya Dong-sik menelpon Hanji yang saat itu dalam perjalanan menyusulnya. Mengatakan tidak ada sesuatu yang mencurigakan di dalam apartemen. Namun Jong-min secara mengejutkan menyerang Dong-sik di tengah-tengah percakapannya dengan Hanji. Setelah berhasil melumpuhkan Dong-sik, Jong-min yang sudah menggunakan helm berdiri di depan cermin. Dan terlihat saat Jong-min memakai kacamatanya, seketika memunculkan garis merah di atas kepalanya, menandakan bahwa kacamata yang dikenakan oleh Jong-min bukanlah kacamata biasa.
Kini Jongmin berencana menghabisi si tetangga wanita untuk menghilangkan sisa garis merah di atas kepalanya. Belum diketahui apa motif Jongmin menghabisi semua wanita yang sudah berhubungan dengannya. Shin Hyun yang melihat Jongmin masuk ke dalam apartemen tetangga wanita sekali lagi menelpon polisi. Namun karena tiba-tiba ponselnya mati, Shin Hyun memberanikan diri untuk membantu tetangganya. Berbekalkan pisau dapur yang dia bawa, Shin Hyun melangkah keluar melawan rasa takutnya. Namun saat hendak masuk ke dalam apartemen si tetangga, Shin Hyun terjatuh dan pingsan akibat tak kuasa menahan tekanan mental dari rasa takutnya. 이게 어떡해? 잘 지냈어? 우리 모두 구원받는 길이야. Tersadar dari pingsan, untuk sementara waktu Shin Hyun dapat mencegah Jongmin menghabisi si tetangga wanita. Paling tidak sebelum Jongmin merebut pisaunya kemudian melukai Shin Hyun. Bertepatan dengan Hanji yang kini telah sampai di apartemen. Melihat pintu apartemen Shin Hyun yang terbuka, Hanji masuk untuk mengeceknya. Namun di sisi lain, si tetangga wanita dengan sekuat tenaga mempertahankan diri dari serangan Jongmin. Berhasil mengulur waktu sampai Hanji melihat mereka dari jendela apartemen seberang. Tidak akan sempat menolong mereka berdua. Hanji menarik nafas, menenangkan diri, lalu membidik dan bersiap untuk menembak Jongmin. Jongmin yang terkena tembakan terlihat senang dari raut wajahnya, bergumam tentang garis merah yang sudah menghilang dari pandangannya. Kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, si tetangga berhasil selamat dalam insiden tersebut. Begitu juga dengan Shin Hyun. Seperti yang kita ketahui dari kisah di awal film, Shin Hyun memiliki tubuh yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Separah apapun luka yang diterimanya, Shin Hyun tidak akan mati. Menyadari sesuatu tentang kacamata yang dikenakan Jongmin, Shin Hyun menanyakan soal Jongmin pada Hanji. Tapi Sun A datang menanyakan apa yang sedang terjadi, lalu menyapa Shin Hyun dengan cara yang kurang baik. Di pagi harinya, Hanji memasuki kamar Sun A, mencoba menanyakan apa yang telah dialami Sun A di sekolah. Mengatakan bahwa menceritakan semuanya pada Hanji tidak akan menyelesaikan masalahnya, karena Hanji terlalu sibuk bermain wanita dan bekerja. Merasa untuk saat ini Sun A tidak dapat diajak bicara secara baik-baik, Hanji pun keluar dari kamarnya. Namun di luar topik pembicaraan, Sun A memberitahukan bahwa Shin Hyun, wanita yang tinggal di apartemen seberang, adalah teman sekelasnya saat SMP. Sun A juga menceritakan tentang masa lalu kelam yang menimpa Shin Hyun sewaktu masih kecil. 사람을 살릴 수도 있을 거라는 생각. Beralih pada Shin Hyun yang tengah duduk sendiri merenung, merubah pikirannya karena merasa melihat garis merah ternyata bisa juga menyelamatkan nyawa orang lain. Kini Shin Hyun memutuskan untuk menjadikan dirinya dan kelebihannya itu menjadi penolong bagi orang lain. Lalu membuka kacamata hitam yang selalu dikenakannya, seketika merubah langit yang biru menjadi berwarna merah pekat. Pesan masuk di ponselnya, namun nomor dari si pengirim tidak dikenal. Dalam pesan tersebut tertuliskan, "Saya juga bisa melihat dunia yang kau lihat. Datanglah ke SMA Bangju." Pesan tersebut sekaligus mengakhiri film S-Line episode 1. Melanjutkan kisah pada episode 2-nya, kini Shin Hyun mulai membuka diri dengan dunia luar. Diawali dengan mencopot semua penutup di jendela apartemennya. Beralih pada Sun A yang memasuki kelas, terlihat salah seorang siswi perundung menggambar sebuah ejekan tentang surat cinta miliknya. Tidak menghiraukannya, Sun A berjalan menunduk menuju tempat duduknya. Namun Kim Heong dengan nada menghina membacakan surat cinta milik Sun A. Merasa sangat malu, spontan Sun A berlari mendorong Kim Heong, seketika menjatuhkannya yang sedang duduk di atas meja. Buk Yujin, seorang guru, terkejut melihat keributan di kelasnya, membubarkan kerumunan, lalu menyadari Sun A adalah korban dari teman-temannya. Buk Yujin pun membawanya ke ruangan guru. Memberikan sedikit bimbingan dan wejangan, Buk Yujin meminta Sun A untuk lain kali tidak melakukan kekerasan lagi. Padahal Sun A sering mendapat kekerasan dari Kim Heong dan teman-temannya. Tidak menjawab apapun, Sun A meminta izin untuk pulang lebih awal. Mengambil tas di kelas, Sun A menemukan sebuah kacamata di lokernya, di mana kita ketahui bahwa itu adalah kacamata milik Jongmin. Hanji sedang membuat laporan akibat dirinya telah menembakkan senjata hingga menghilangkan nyawa seseorang. Namun Dong-sik meyakinkan Hanji bahwa keputusan yang Hanji lakukan adalah perbuatan yang benar. Bila Hanji waktu itu tidak menembak Jongmin, bisa saja nyawa Shin Hyun dan si tetangga wanita lah yang akan hilang. Masih bertanya-tanya apa motif Jongmin menghabisi semua wanita yang sudah berhubungan dengannya, mengharuskan Hanji untuk datang ke apartemen lagi.
Mengenakan kacamata yang ditemukannya di sekolah, Seon A kebingungan dengan garis merah yang ada di kepalanya. Seon A lebih terkejut lagi saat melihat garis merah yang sangat banyak di atas kepala Hanji. Berlari keluar rumah, Shin Hyun melihatnya yang sedang bertingkah aneh. Berlari sampai di keramaian kota, Seon A melihat orang-orang memiliki garis merah yang sama, namun memiliki jumlah yang berbeda-beda. Mencoba mencerna apa arti dari garis merah yang dilihatnya, keesokan paginya Seon A yang akan ke sekolah ditawari Hanji untuk mengantarnya. Kembali melihat garis merah milik Hanji, Seon A hanya merespon dengan senyuman sinis. Mengartikan Seon A sekarang mengetahui arti dari garis merah tersebut. Memandangi garis merah orang-orang yang ada di sekolah, Seon A melihat Buk Yujin tidak memiliki garis merah di atas kepalanya, menandakan wali kelasnya masih suci. Berjalan menuju kelas, dari kejauhan Seon A melihat garis merah di atas kepala Kim Hyeong dan teman-temannya. Namun Seon A penasaran dengan garis merah Kim Hyeong yang menyambung ke dalam ruangan staf. Mencoba mendekatinya untuk mencari tahu siapa orang di balik garis merah yang menyambung dengan Kim Hyeong. Rupanya dia adalah guru bahasa Korea. Tidak perlu diperjelas lagi, dari bukti garis merah tersebut menandakan bahwa mereka memiliki hubungan gelap. Di sisi lain, Shin Hyun yang sudah sembuh dari traumanya kini memutuskan untuk kembali bersekolah dan kebetulan menjadi teman sekelas Seon A. Masih mencari tahu motif dari Jongmin melakukan pembunuhan berantai, Hanji mengecek ulang barang bukti namun tidak menemukan kacamatanya. Mengharuskan Hanji pergi ke SMA Bangju tempat Jongmin dulu mengajar. Sesampainya di sana, Hanji bertemu dengan Buk Yujin yang menyadari bahwa dirinya adalah paman dari Seon A. Beralasan dirinya datang ke sana bukan untuk Seon A, melainkan menanyakan tentang guru matematika bernama Jongmin. Dari Hanji, Buk Yujin baru mengetahui bahwa Jongmin adalah pelaku pembunuhan berantai. Menanyakan soal kacamata yang dikenakan Jongmin, Buk Yujin kebingungan karena sejauh selama dia mengenalnya, Buk Yujin belum pernah melihat Jongmin mengenakan kacamata. Di sisi lain, di balkon sekolah, Seon A kembali mendapat perundungan dari Kim Hyeong dan kelompoknya. Tetapi tidak seperti biasanya, Seon A hanya diam saat dipukul. Kini melakukan perlawanan membuat Kim Hyeong sangat marah. Shin Hyun datang ke sana membela Seon A, memegangi Kim Hyeong dengan sekuat tenaga lalu membawanya ke sisi gedung, mengancam akan menjatuhkan diri bersamanya. Kim Hyeong sadar Shin Hyun tidak main-main dengan ancamannya, ketakutan dan memohon untuk Shin Hyun melepaskannya. Shin Hyun bersedia melepaskannya dengan syarat Kim Hyeong tidak akan lagi mengganggu mereka lagi. 미친년. 야, 형 괜찮아? 뭐해 안 오고? Di malam harinya, Hanji mendatangi sebuah klub malam yang sering dikunjungi oleh Jongmin. Bertanya pada bartender tentang Jongmin, bartender mengaku memang Jongmin adalah salah seorang pelanggan tetap di sana. Pernah di suatu malam ia melihat Jongmin bergumam seperti tengah menghitung sesuatu, hingga hal itu membuatnya terlibat dalam pertikaian dengan pelanggan lain. Berbeda dengan foto yang Hanji perlihatkan, Jongmin tidak mengenakan kacamata. Bartender kebingungan, mengaku melihat Jongmin selalu menggunakan kacamatanya. Di sisi lain, secara diam-diam, Seon A membuntuti Kim Hyeong dari belakang. Mendapati Kim Hyeong dan guru bahasa Korea bertemu di depan sebuah penginapan. Sebelum mereka berdua masuk ke dalam, Seon A memfoto mereka berdua. Seon A mengirim foto tersebut pada Kim Hyeong, berencana untuk mengancam dan meminta uang balik pada Kim Hyeong. Di luar dugaannya, Kim Hyeong yang melihat foto tersebut merespon seolah dirinya tidak melakukan kesalahan karena mengetahui dirinya masih di bawah umur akan kebal dari hukum. 까먹었나 본데 병신아. 학년자야. Keesokan harinya, Seon A mengirim foto semalam pada guru bahasa Korea. Tidak cukup sampai di situ, Seon A meminta guru bahasa Korea menyiapkan uang tunai sebesar 20 juta won. Mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika sang guru tidak memberikannya uang. Saat jam pulang sekolah, Seon A dan Shin Hyun bercerita tentang keluarga masing-masing. Seon A mengungkapkan keinginannya untuk pindah ke tempat yang lebih dekat dengan keluarganya. Meskipun dirinya tinggal bersama Hanji, Seon A merasa Hanji tidaklah peduli padanya, membuat Shin Hyun mengingat kembali dengan sang ibu. Bertahun-tahun hidup sendirian di apartemen, dalam hati kecil Shin Hyun dirinya jelas sangat mendambakan rasanya memiliki keluarga lagi. Guru bahasa Korea dan Kim Hyeong melakukan pembicaraan berdua. Dari Kim Hyeong akhirnya guru bahasa Korea mengetahui orang yang mengancamnya adalah Seon A. Bertanya-tanya bagaimana bisa Seon A mengetahui hubungan gelap mereka. Berbeda dengan Kim Hyeong yang terlihat merasa tenang-tenang saja, guru bahasa Korea sangat ketakutan dengan ancaman yang dilemparkan oleh Seon A. Bukan hanya mereka berdua saja yang menjadi korban Seon A, para guru lain yang memiliki hubungan gelap pun juga mengalami hal yang sama.
나랑 헤어지고 저딴 년이랑 놀겠다고? Merasa curiga dengan sikap Seon A akhir-akhir ini, Shin Hyung menanyakan kacamata yang sekarang dikenakannya, mengungkapkan bahwa dirinya juga bisa melihat garis merah. Akhirnya Seon A mengakui dirinya juga bisa melihat garis merah berkat kacamata tersebut. Shin Hyun memperingatkan Seon A untuk berhati-hati dengan kacamata tersebut karena insiden pembunuhan berantai yang terjadi kemarin di apartemen mereka ada hubungannya dengan kacamata yang sama. Namun Seon A merebut kacamata dari tangan Shin Hyun, berkata dirinya pasti akan baik-baik saja. 내 S라인 보고 있지. S라인 없애는 방법. 아닌데? 계속 갖고 있을 거야? Di malam harinya, guru bahasa Korea meminta Seon A menemuinya di atap sekolah pada waktu tengah malam. Mengaku dirinya sudah menyiapkan uang yang diminta. Sebelum tengah malam, Seon A melakukan kencan dengan siswa yang disukainya bernama Lee Ji-won. Tetapi terlihat Kim Hyeong sedang membuntutinya dari belakang. Rupanya dari dalam toilet, Kim Hyeong mendengar obrolan Seon A dan Shin Hyun tentang kacamata tersebut. Menunggu kesempatan yang tepat, Kim Hyeong berhasil mengambil kacamata dari dalam tas Seon A. Singkatnya, Seon A yang menyadari kacamatanya tidak ada dalam tasnya, berlari kembali ke tempat yang telah dikunjunginya. Di sisi lain, Kim yang mengenakan kacamata tersebut kini bisa melihat garis merah di atas kepala orang-orang. Namun saat ia melintasi sebuah jalan yang gelap, tiba-tiba seseorang menangkapnya. Kembali pada Seon A, tidak berhasil menemukan kacamatanya. Seon A menelpon Shin Hyun, menuduhnya telah mengambil kacamata miliknya. Shin Hyun yang tidak tahu apa-apa menanyakan lokasi Seon A sekarang untuk membantu mencarinya. Namun Seon A menjawab kini dirinya sedang menuju ke sekolah. Shin Hyun yang kebingungan bertanya-tanya untuk apa Seon A saat tengah malam pergi ke sekolah. Belum sempat menanyakan langsung pada Seon A, namun telepon sudah ditutup. Seon A yang sudah bertemu dengan guru bahasa Korea di atap sekolah langsung menanyakan uang yang dimintanya. Mengatakan jumlah uang yang diminta Seon A terlalu besar, guru bahasa Korea memohon agar Seon A tidak menyebarkan fotonya, meminta belas kasihan atas anak dan istri yang sedang dinafkahinya karena bila sampai pihak sekolah tahu tentang foto tersebut, dirinya akan kehilangan pekerjaannya serta dikucilkan oleh orang-orang. Namun Seon A tidak peduli karena selama ini dirinya selalu dirundung oleh Kim Hyeong dan yang lain, tetapi guru bahasa Korea dan guru-guru lain berpura-pura tidak melihatnya karena ayah Kim Hyeong adalah orang yang berpengaruh. Guru bahasa Korea hanya bisa meminta maaf atas segala kesalahannya, kembali memohon untuk Seon A memberikan dirinya waktu untuk mengumpulkan uangnya. Namun tiba-tiba istri dari guru bahasa Korea mengirimkan foto dirinya yang tengah bersama Kim Hyeong, mengutuk perbuatan suaminya dan mengira Seon A lah yang telah menyebarkannya. Guru bahasa Korea yang marah berteriak pada Seon A. Bertepatan dengan itu, Shin Hyun tiba di sekolah. Namun terlambat, Shin Hyun mendapati Seon A sudah terjatuh dari atap. Mengalami kritis dan dilarikan ke rumah sakit, Hanji sangat shock mengetahui keponakannya mengalami insiden tragis tersebut. Bertanya mengapa semua bisa terjadi, Shin Hyun yang hanya tahu Seon A tiba-tiba terjatuh dari atap tidak bisa memberikan keterangan apapun. Namun ia yakin bahwa di balik semua itu ada seseorang yang mendorongnya. 그 시간에 학교에 왜? Keesokan harinya, 1 hari setelah insiden yang menimpa Seon A, orang-orang di sekitar sekolah mempertanyakan guru bahasa Korea yang tiba-tiba tidak ada kabar. Dan di kelas Shin Hyun juga ramai membicarakan soal Kim Hyeong yang menghilang. Episode kali ini akan berfokus pada kisah salah seorang guru bahasa Inggris bernama Jungwo. Untuk sementara waktu, Jungwo memutuskan tinggal bersama dengan kakaknya sebelum dirinya pergi ke Kanada. Sang kakak menanyakan alasan Jungwo pergi jauh ke sana padahal dirinya sudah mendapatkan pekerjaan yang cukup bagus di sini. Jungwo hanya beralasan dirinya ingin menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi. Selalu berada di samping Seon A yang sedang dalam keadaan kritis, Hanji terlihat sangat menyayangi keponakannya. Tokoh baru muncul memperkenalkan diri bernama Kyung Jin pada Shin Hyun. Ia ingin membantu mencari bukti dari insiden yang menimpa Seon A. Mengaku dirinya cukup mengenal Seon A, dirinya yakin Seon A bukan orang yang selemah itu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu Shin Hyun melihat ketua kelas yang sekarang tiba-tiba menggunakan kacamata membuatnya merasa curiga. Shin Hyun menanyakan kacamata tersebut, yang ketua kelas jawab dia memang memiliki masalah pada matanya. Menggunakan lensa kontak namun tidak merasa nyaman, akhirnya memutuskan untuk menggunakan kacamata.
Di meja kerjanya, Jungwoo menemukan sebuah kacamata. Bertanya pada Buk Yujin mengenai kacamata temuannya. Buk Yujin mengaku tidak tahu tentang kacamata tersebut, membuat Jungwoo akhirnya menyimpan kacamata tersebut untuk mengembalikan pada pemiliknya. Iseng mencoba menggunakan kacamata tersebut, Jungwoo terkejut dengan apa yang dilihatnya. Hingga saat Hanji menemui Buk Yujin untuk membicarakan soal keponakannya, Jungwoo ketakutan melihat jumlah garis merah yang sangat banyak pada kepala Hanji. Buk Yujin mengucapkan turut berbelasungkawa pada Hanji, mengklarifikasi kesalahpahaman orang-orang yang mengira Seon-a melakukan bundir. Hanji menerangkan bahwa untuk saat ini hal itu belum dapat dipastikan. Hanji menanyakan seorang siswa yang berkencan dengan Seon-a pada malam sebelum kejadian. Bertemu dengan Jiwon, darinya Hanji mendapatkan informasi lokasi tempat terakhir Seon-a sebelum pergi ke sekolah. Dari rekaman CCTV, Hanji melihat Kim Heong juga ada di sana. Setelah mengambil kacamata dari tas Seon-a, Kim Heong menghilang di sebuah gang yang gelap. Kembali pada Jungwoo yang tengah menyantap makan malam bersama kakak dan kakak iparnya. Mengucapkan permintaan maaf karena sudah merepotkan sang kakak dan kakak ipar. Perbincangan berlanjut hingga menjadi sebuah pertanyaan pada Jungwoo dari kakak ipar yang penasaran mengapa Jungwoo membatalkan pernikahannya. Alasan Jungwoo membatalkan pernikahannya adalah karena dirinya memergoki wanita yang dicintainya dengan matanya sendiri telah berselingkuh dengan temannya sendiri. Di dalam lift apartemen, Jungwoo memandangi garis merah kakak ipar yang menyambung ke lantai bawah. Penasaran dengan siapa wanita di balik garis merah yang menyambung dengan kakak iparnya, Jungwoo diam-diam menekan lift ke lantai bawah. Namun kakak ipar mencegahnya karena mengira Jungwoo salah menaiki lantai akibat sudah terlalu mabuk. 형 어디 가? Jungwoo mendapat pujian dari Buk Yujin yang melihatnya menggunakan kacamata, mengetahui banyaknya perselingkuhan di sekitarnya, bahkan juga para guru di sana. Sepulangnya, diam-diam Jungwoo pergi ke lantai 4 untuk mengetahui wanita di balik garis merah yang menyambung dengan kakak iparnya. 응, 오빠. 택배가 또 왔네? 모르겠네. Mengetahui kakaknya masih sering datang ke makam ayahnya dan masih berhubungan dengan keluarga sang ayah, Jungwoo mengungkapkan ketidaksukaannya karena dahulu sang ayah telah berselingkuh, membuat sang ibu terpuruk, menangis setiap malam dan mau tidak mau sang ibulah yang harus menjadi kepala keluarga. Bekerja keras untuk membesarkan Jungwoo dan kakaknya sendirian. Tragisnya, rasa sakit hati yang dulu ibunya rasakan kini terulang menimpa dirinya. Jujur bahwa sebenarnya dirinya masih mencintai wanitanya. Bahkan Jungwoo sudah berusaha memaafkan, namun karena terus terbayang wajah sang ayah yang sangat dia benci, membuatnya tersiksa dengan perasaannya dan memilih meninggalkan sang wanita. 나 수연이 아직도 좋아. 괴롭힌다고. 근데 아빠 때문에 볼 수가 없어. Kini foto guru bahasa Korea dan Kim Heong telah tersebar dan belum diketahui siapa pelaku penyebarannya. Menjadi perbincangan hangat di SMA Bangju, guru bahasa Korea di malam harinya ditemukan telah tewas di dalam mobil yang terparkir. Menemukan sebuah surat wasiat di sampingnya, Hanji menduga guru bahasa Korea telah meninggal 3 hari yang lalu. Sepulangnya mengajar, Jungwoo tak sengaja melihat kakak iparnya tengah mengendarai mobil. Mengikutinya sampai ke sebuah hotel bintang 5, Jungwoo masuk ke dalam restoran hotel. Terlihat kakak ipar tengah bersama dengan wanita yang tinggal di lantai 4 apartemen yang sama dengan kakaknya. Menelpon sang kakak ipar, Jungwoo berencana ingin menangkap basah kakak iparnya di sana. Berpikir untuk kedua kalinya, Jungwoo mengurungkan niatnya. Bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Melihat card room dari meja si wanita, Jungwoo menyamar menjadi pelayan kamar, menekan bel kamar kakak ipar. Saat kakak ipar keluar, Jungwoo langsung menarik kerah bajunya, memaksa si kakak ipar untuk mengakui perselingkuhannya. Secara terbata-bata kakak ipar mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Namun karena menurut Jungwoo, dari apa yang dilihatnya sudah sangatlah jelas, Jungwoo tidak memberi kesempatan si kakak ipar untuk berbicara. Malam itu Jungwoo meminta kakak ipar untuk mengakhiri hubungannya. Keesokan harinya, Jungwoo yang akan pergi ke Kanada berpamitan pada kakaknya. Membereskan semua barang-barangnya yang ada di sekolah, Buk Yujin mengucapkan selamat tinggal juga padanya. Masih terbayang dengan perselingkuhan yang dilakukan kakak iparnya, Jungwoo mencari tahu Instagram si wanita. Melihat postingan Instagram terbaru si wanita yang ternyata telah hamil, memaksa Jungwoo kembali lagi ke apartemen kakaknya. Setibanya di sana, kerumunan orang berkumpul karena terjadi keributan di sana, di mana seseorang dengan mobilnya menabrak mobil orang lain berkali-kali. Mendekatinya, Jungwoo mendapati
seseorang yang ada di dalam mobil penabrak adalah kakaknya sendiri. Dan mobil yang ditabrak oleh sang kakak adalah mobil milik wanita selingkuhan kakak ipar. Membujuk sang kakak untuk keluar dari dalam mobil, sang kakak terlihat sangat depresi dan berkali-kali mengatakan mengapa Jungwoo melakukan ini. Tak lama dari itu, kakak ipar juga tiba di sana. Melihat Jungwoo dan kakaknya, tetapi kakak ipar lebih memprioritaskan si wanita. Kesal dengan perlakuan kakak ipar pada kakaknya, Jungwoo pun memukulnya. Namun sang kakak menghentikan Jungwoo, mengatakan kebenaran bahwa si wanita adalah istri sah, sementara dirinya adalah wanita simpanannya. Pada malam Jungwoo memergoki kakak ipar bersama wanita, Jungwoo meminta kakak ipar mengakhiri hubungannya, dan kakak ipar melakukan seperti apa yang Jungwoo minta, membuat si kakak menjadi sangat frustasi. 엄마 아파? 삼촌 왜 울어? 아니야. Di kantor kepolisian, Hanji mengingat sesuatu dari surat wasiat guru bahasa Korea yang sedang dia identifikasi. Buru-buru pulang ke rumah, mencari di kamar Seon-a, Hanji menemukan buku catatan beserta gambar tentang kacamata yang bisa melihat garis merah. Menemui Shin Hyun, Hanji memberikan catatan tersebut pada Shin Hyun dan menanyakan apa maksud dari isi catatan Seon-a. Shin Hyun mengatakan itu adalah S-Line, mengakhiri film S-Line episode 3 di sini. Kira-kira seperti itulah kisah dari film S-Line episode 1-3. Mungkin jika video ini ramai, saya akan melanjutkan episode 4-6-nya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silakan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe jika kalian menyukai konten-konten saya. Dan tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di lain waktu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.